Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum USM yang kami cintai. Berbicara tentang merek, ini sangat menarik. Karena merek ini salah satu hal yang sangat tertua diatur di dalam undang-undang. Ini merek sudah ada sejak zaman sebelum Masehi sampai dengan saat ini. Artinya apa? Sejak zaman kolonial maupun sampai dengan sekarang, milenial, merek ini sangat penting. Sedemikian pentingnya karena merek itu merupakan tanda khusus gitu ya, yang dimiliki suatu perusahaan. Selama ini kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang besar itu tiba-tiba sampai ke Indonesia, bahkan mendunia. Kita nggak pernah tahu bahwa itu awalnya melalui proses jatuh bangun dalam membangun sebuah merek. Di sisi lain, banyak orang juga yang kepingin meniru sukses tetapi dengan jalan instan. Sehingga terjadilah kasus-kasus pemalsuan merek. Untuk itu kami dari kelompok 5 ingin mengangkat pemalsuan merek ini sebagai materi diskusi kali ini. Untuk itu, mengawali diskusi akan kami perkenalkan tim kami. Dari sebelah kiri ada Kak Eliva, kemudian Bang Logan, ada Kak Elisa, Bang Rusgiarto, saya sendiri Abdul Rozak, dan paling kanan Bang Faisal. Ya. Next slide. Ya, untuk menyemangati kita semua, izinkan saya membacakan pantun. Makan gudeg di tengah sawah, memandang padi nan berlimpah. Cakep. Kakak. Supaya acara mendapat berkah, mari kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengawali presentasi kita ini, kami persilakan Kak Eliva untuk memaparkan apa itu merek. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, bisa angka atau huruf, dan atau susunan warna. Bisa dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek di sini dibagi menjadi 2 teman-teman, yaitu merek dagang dan merek jasa. Adapun hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ya, mengapa merek itu sangat penting begitu? Barangkali Bang Faisal bisa menambahkan penjelasan tentang fungsi dari merek itu sendiri. Siap, Ayah. Ayo, mari kita tahu teman-teman, fungsi merek itu ada 4 macam. Nah, yang pertama itu yaitu untuk menunjukkan asal barang pada konsumen. Itu fungsi merek yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai pembeda produk. Biar tahu produknya ini apalah bedanya. Nah, yang ketiga, sebagai penjamin kualitas produk. Dan yang terakhir, untuk alat promosi. Ya, sebagaimana dijelaskan Bang Faisal itu bahwa sedemikian pentingnya fungsi merek itu, maka banyak orang yang ingin sukses dengan cepat mengambil jalan pintas. Barangkali Bang Ersa atau Bang Rusgiarto bisa memaparkan salah satu contoh kasus yang baru-baru ini viral tentang pemalsuan merek kapur ajaib. Kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kami dari kelompok 5 akan memberikan contoh kasus. Di sini pemalsuan merek kapur ajaib bagus. Pelakunya adalah ibu-ibu yang berusaha memalsu merek ini, kapur ajaib bagus ini, dengan cara adalah beli kapur tulis, terus kemudian dicelupkan di larutan insektisida. Hal ini terjadi di Yogyakarta. Oleh karena itu,
kejadian ini dilaporkan dan ibu ini ketangkap. Merek sama, tapi bahannya dari beda. Nah, itu sangat merugikan produsen. Itu contoh kasus yang kami angkat dari kelompok 5. Terima kasih. Ya, ini sangat menarik kasus ini ya. Barangkali Kak Elisa bisa melihat dari sisi hukum MIG ya, merek dan indikasi geografis. Apa yang dilakukan ibu-ibu dari Trisati itu kalau kita cermati dari undang-undang MIG seperti apa gitu? Dari undang-undang MIG diancam pasal 100 ayat 1 yang dimaksud tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan pada merek yang sah terdaftar di pihak lain akan mendapatkan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Pasal 100 ayat 2 tanpa hak menggunakan persamaan pada produk yang sama yang sudah didaftarkan pihak lain akan mendapatkan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Yang ketiga, pasal 100 ayat 3 yang dimaksud yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan, gangguan dan menyebabkan kematian akan mendapatkan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar. Ya, ini sudah sangat jelas ya ancamannya itu dari yang mulai memasukkan secara keseluruhan termasuk mengedarkan atau hanya memasukkan mereknya saja dan juga apabila pemalsuannya itu hingga mengakibatkan gangguan kesehatan atau lingkungan, ancamannya lebih tinggi lagi. Ya, dari penjelasan Kak Elisa ini, teman-teman apakah ada yang punya pendapat lain? Silakan. Bang Faisal, ada pendapat lain? Izin Pak, saya ingin nyampaikan pendapat Pak. Kan kalau dari yang presentasi tadi itu kan itu Pak, yang dipidana itu kan yang ibu-ibunya itu alias yang buat dapurnya itu ya Pak. Kalau menurut saya kurang setuju nih Pak, kalau umpama ibunya aja yang dipenjara. Sebab kan ya Pak, itu yang beli produk dari ibunya itu kan sama aja beli produk KW Pak. Jadi kalau menurut saya itu nggak cuma ibunya aja yang dipenjara, tapi pembelinya itu juga harus dipenjara Pak. Karena dia kan juga kenain pasal pembelian barang KW. Itu Pak. Ya, dari pandangan Bang Faisal ini sangat menarik karena beliaunya ini menyoroti juga si pengedarnya ya atau yang penjualnya itu gitu ya. Ini teman-teman ada yang setuju atau tidak sependapat dengan Bang Faisal? Bang Logan? Masuk, Bang. Ya. Ya Pak, saya setuju sih Pak. Soalnya bahwa konsumen atau pemakai dapur itu juga harus diberikan sanksi dengan alasan tidak akan ada yang memproduksi barang palsu jika tidak ada konsumen yang suka dengan barang itu, Pak. Itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin izin saya sendiri menimpali ini pendapat dari Bang Faisal dengan Bang Logan ya. Kalau menurut saya gitu bahwa seseorang itu disebut sebagai pengedar atau penada apabila orang itu tahu atau setidak-tidaknya diduga patut mengetahui bahwa barang yang dijual itu adalah barang KW atau palsu gitu. Tapi kalau orang itu orang awam, kemudian dia hanya menjual saja, kan dikasih tawaran yang murah gitu ya, kemudian dia bisa jual dapat untung lebih banyak, menurut saya ini tidak termasuk yang patut dikenakan pidana sebagai pengedar sebagaimana diancam dalam pasal 101 Undang-Undang MIG. Kalau dalam pandangan saya seperti itu gitu. Dari teman-teman yang lain gimana? Izin masuk. Ya, silakan Bang Rusgiarto, monggo.
Oke, menganalisa dari apa yang disampaikan oleh Bang Faisal. Jadi pelaku pemalsuan merek ibu-ibu yang membeli kapur tulis itu, terus kemudian dimasukin ke insektisida, itu jelas-jelas melanggar. Karena dia pakai merek yang sama tapi barangnya beda. Dia jual dari bahan mentahnya dia beli berapa, dijualnya. Nah ini saingan harganya dia selisihnya tuh banyak. Tidak seperti yang produksi asli. Jadi setuju itu kena pasal bahwa ibu ini pelanggaran. Tapi kalau pembeli, justru pembeli ini nggak tahu bahwa itu tuh palsu gitu. Jadi sebetulnya kalau begitu pembeli itu harusnya malah justru mendapat perlindungan konsumen. Karena dia sebagai pembeli atau dia sebagai konsumen, dia tuh harus mendapatkan hak apa yang dibeli itu ori, asli gitu, nggak KW, nggak palsu. Jadi kalau maunya dia begitu, dia beli, dia nggak tahu, dia dihukum, nggak masuk akal menurut saya. Jadi saya nggak setuju. Justru dia harus dilindungi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Tapi kalau ibunya itu jelas-jelas dia sengaja untuk memalsukan itu, jual dengan merek yang sama, tapi caranya beda dengan produsennya yang kapur tulis ajaib itu. Ya bagus itu ya. Itu menurut saya gitu, Pak Rosa. Ya, ya ini sangat bagus ya. Ini memang kita tidak bisa menyimpulkan karena tentu Bang Faisal dengan Bang Ersa ini melihat dari sudut pasal yang berbeda gitu. Nah, karena tadi yang kontra dari Bang Faisal sama Bang Logan, kami beri kesempatan tanggapannya gitu. Ya, izin Pak Rozak dan Pak Erza. Ya memang sih apa ya, dari pembeli kan dikenain perlindungan konsumen karena dia kan apa ya istilahnya kayak nggak tahu lah kalau itu tuh palsu apa enggak. Tapi kan kalau kita sendiri sebagai konsumen, kita kan seharusnya kan kayak merasa curiga lah dari awal. Kenapa kok barangnya ini lebih murah lah dari harga pasaran? Nah, mungkin dari situ kan kita sudah bisa menilai kalau mungkin itu barangnya palsu. Indikasinya itu barangnya palsu sebab itu harganya sudah di bawah pasaran. Nah, kenapa kok kita nggak deteksi ini dari awal? Kalau barangnya itu palsu, kan gitu. Kalau mama tahu palsu ya bening nggak usah dibeli. Kita carilah yang standar-standar aja gitulah atau yang apa ya istilahnya kayak ya sesuai sama harga pasaran gitu, Bapak. Jadi kan itu ya menurut saya harus dikenain pidana karena yo memang dia sendiri yang kurang hati-hati sama beli barangnya gitu Bapak. Ya, Bang Logan? Iya, Pak. Sependapat atau nggak sependapat atau mungkin punya pendapat lain lagi? Kalau saya sih sependapat dengan Bang Faisal ya, Pak ya. Karena kan konsumen sudah memakai, Pak, dan sudah mengedarkan, Pak. Jadi ya menurut saya juga harus diberi sanksi, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Wah, ini kalau dua pendapat ini masing-masing bersikuku tentu tidak ada selesainya ya. Nah, mungkin disampaikan aja hasil notulensinya barangkali Kak Elisa. Ini kira-kira simpulannya seperti apa begitu? Iya, untuk analisa kasus ini pada kasus pemalsuan merek kapur ajaib terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diancam dengan pidana pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dengan penjara 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Dan berdasarkan pasal 100 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, bila jenis barang yang dipalsukan mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan dipenjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ya, ini kira-kira kesimpulan ya atau analisa kasus dari yang diskusi kita kali ini gitu.
Tentu kami belum bisa menyampaikan kesimpulannya bahwa si pemalsu, produser kapur dan juga pengedarnya ini dipidana seperti apa, karena ini kan kasusnya masih baru bulan Februari kemarin, masih bergulir di pengadilan, tapi kita hanya menyampaikan saja bahwa ancamannya adalah di pasal 100 ayat 1 dan juga ayat 3. Nanti hakim yang akan memutuskan begitu ya. Nah, saya kira diskusi sangat menarik begitu karena mengingat waktu, Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang kami cintai. Karena tadi sudah kami awali dengan pantun, izinkan kami menutup diskusi dan paparan tentang pemalsuan merek ini dengan pantun kembali. Jangan lupa nanti dibeli cakep ya. Sedap rasanya soto Banjar bila dimakan dengan sambalnya. Cakep. Walau diskusi kita hanya sebentar, mudah-mudahan akan menjadi kenangan selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam. Waalaikumsalam.